Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah. Amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para pemuda dan pemudi, wabil khusus kepada para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, jamaah ngopi santuy di Ciketuk, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul dalam program ngopi, ngobrol perkara iman, seputar tanya jawab tentang agama. Jadi kepada segenap para pemuda-pemudi, bapak ibu, semuanya boleh bertanya seputar masalah agama. Seperti biasa, sebelum kita masuk kepada tanya jawab, ada mukadimah dari Ar-Fagir tentang fikih praktis dan juga tentang tema. Karena ini memang temanya anak muda, sehingga sekarang ini kita sedang mengumpulkan judul-judul tentang anak muda. Nah, saat ini judulnya anak mudanya itu apa? Masalah jodoh apa? Nah, jadi siapakah jodohku gitu. Nah, tapi kalau di sini kayaknya nih udah senior semua ya. Ganti, ntar kita sesuaikan temanya. Baik, di sini ada fikih praktis yang ingin Al-Fagir hadirkan. Jadi di sini masalah najis ini perlu dipahami bagi kita semuanya. Ini kayaknya perkara sepele. Cuma kalau kita tidak paham, sholat kita bisa nggak sah. Sholat kalau tidak sah, itu namanya kita belum sholat. Dan kata Nabi, satu sholat yang ditinggalkan oleh seorang hamba itu sudah cukup baginya mengantarkan kepada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga betul-betul harus kita pahami masalah najis ini. Nah, najis di sini ada najis yang kita bahas ini yang dimaafkan di air tapi tidak dimaafkan di baju kita. Ada yang sebaliknya, dimaafkan di baju tapi tidak dimaafkan di air. Nah, ini harus difahami. Kalau kita bahas najis mukhaffafa, mutawasito, mughalladhah, itu sudah kita bahas. Nah, sekarang sesuatu yang dimaafkan. Jadi najis cuma dimaafkan. Jadi kalau kita anggap seakan-akan tidak najis. Jadi najis tapi dimaafkan. Kalau bentuk gambarannya kita itu seakan-akan tidak najis. Padahal itu najis, cuma dimaafkan. Najis yang dimaafkan dalam air itu adalah bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya. Contoh, kita punya bak. Baknya itu kejatuhan najis. Ini saya berbicara air yang kurang dari 2 kula. Kalau kaidahnya air yang kurang dari 2 kula itu kejatuhan bangkai ataupun darah langsung najis. Itu nggak lihat berubah warna, rasa, bau, tidak dilihat. Kurang dari 2 kula kejatuhan bangkai atau najis, itu langsung najis. Tapi kalau di dalam air, kita bahas tadi, najis cuma dimaafkan. Artinya itu air suci, bisa dipakai untuk berwudu atau mandi janabah. Yaitu kalau kejatuhan bangkai yang darahnya tidak mengalir bangkai tersebut. Contoh, semut. Ada bapak ibu pernah lihat darahnya semut? Nah, ada kan? Kemudian darahnya nyamuk. Kan juga tidak ada. Itu karena ngambil dari kita. Kemudian apalagi? Bangkainya lalat. Tidak ada. Cicak. Tidak ada. Kalau kecoa ada tidak? Kecoa tidak ada ya. Jadi dimaafkan. Jadi kalau jatuh, intinya bangkai yang tidak mengalir darahnya, maka itu dimaafkan. Dimaafkan di sini najis, iya, cuma dimaafkan. Artinya airnya kita tetap bisa pakai untuk wudu, bisa pakai untuk mandi
janabah atau mandi besar. Itu kalau tikus mengalir, berarti tidak diperbolehkan. Pokoknya yang tidak mengalir. Kalau pengen tahu, digecek. Nah, tikus insya Allah banyak gitu ya. Kemudian ada lagi yang dimaafkan di baju kita. Jadi kalau di baju kita bawa sholat ini najis tapi dimaafkan. Apa itu? Darah. Jadi kalau kita sholat, ya, kita sholat, ada darah, maka itu darahnya najis tapi dimaafkan. Artinya tidak batal kita punya sholat. Selama darah itu tidak lebih dari 1 logam uang 100. Atau jumhur ulama mengatakan kalau darah itu tidak dianggap banyak oleh pandangan umumnya masyarakat. Contoh, ini darah sekian. Tanya sama bapak-bapak, Pak, Bu, banyak enggak? Oh, sedikit. Maka ini dimaafkan. Artinya kita sholat tidak batal sholatnya. Tapi kalau kata orang, oh indah ini, banyak ini. Maka batal kalau kita sholat dengan adanya darah tersebut. Nah, sekarang bagaimana dengan darahnya nyamuk yang hinggap di antara kita? Nah, kalau darahnya nyamuk yang hinggap itu kalau dengan gerakan kita itu tetap najis. Ya, dengan gerakan kita. Ya, ya, diselplak. Nah, jadi yang dimasukkan ini kalau darah tersebut, lagi lupa, ntar coba dilihat lagi. Kalau darah tersebut kita pukul seperti ini, maka darah tersebut itu dimaafkan karena tidak lebih daripada banyak, ya. Tapi bangkainya tidak boleh ada di situ karena bangkai tidak dimaafkan. Lalu bagaimana? Sentil bangkainya, ya. Karena yang dimaafkan cuma darah. Nyamuknya itu kan bangkai. Dia dimaafkan cuma di air, tapi dia dimaafkan di baju atau di badan kita. Sehingga waktu kita pukul, refleks kan biasanya kan, pak gini. Waduh, ada ini. Tinggal disentil bangkainya, darahnya tidak menjadi masalah karena darahnya sedikit. Itu yang dimaafkan di baju atau di badan. Jadi tidak menjadi masalah. Nah, ini harus difahami. Jadi ntar tatkala di bak ada nyamuk, kecoa atau lalat masuk, nggak usah khawatir. Itu najis cuma dimaafkan. Sehingga pakai saja buat wudu, mandi janabah tidak menjadi masalah. Kemudian kalau ada darah, itu pun tidak menjadi masalah selama tidak banyak. Nah, takaran banyak tadi adalah menurut kebanyakan orang. Tanya, Pak, Bu, ini banyak. Nah, oh ini sedikit. Nah, apa-apa. Itu najis. Nah, baik, itu tentang fikihnya yang kita bahas ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang tema tasawufnya. Nah, di sini tentang masalah tasawuf ini yang perlu kita perhatikan, yang ingin kita hadirkan pada saat ini itu bagaimana cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sering berdoa, meminta kepada Allah, tapi kadang doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal kita tahu dalam Al-Qur'an Allah sudah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Minta doa kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa kok saya berdoa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salahnya dari mana? Nah, di sini perlu ada beberapa yang perhatikan. Cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, doanya yang khusyuk. Jangan main-main. Ada orang doa itu cuma bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ada motor lewat dilihat. Nah, ini namanya main-main doanya sama Allah. Tidak serius. Doa malah kepikirnya yang ada di rumah, sinetronnya, kacang hijaunya, mie gorengnya. Nah, ini bagaimana akan dikabulkan oleh Allah? Jadi waktu doa serius, minta, fokus. Antara lidah yang berucap dengan akal pikiran hati kita, fokus. Kemudian yang kedua, setelah kita doa dengan khusyuk, maka yang kedua, jauhi makanan haram. Karena makanan haram ini salah satu penyebab doa kita tidak akan dikabul oleh Allah. Sampai Nabi pernah bercerita ada seorang musafir. Termasuk doa yang cepat dikabul oleh Allah itu doanya musafir. Musafir itu orang yang melakukan perjalanan dengan jarak jamak atau qasar kurang lebih 84 kilo. Maka kita minta doa sama beliau itu cepat dikabul oleh Allah. Karena kata Nabi ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah doanya ini. Pertama musafir tadi. Kemudian yang kedua adalah doanya orang yang terzolimi. Itu akan dikabul oleh Allah. Kemudian yang satunya lagi doanya musafir, terzolimi. Doanya orang yang berpuasa. Jadi kalau ada orang puasa sunnah, minta doa. Kata Nabi doanya orang berpuasa itu akan dikabulkan sampai dia berbuka. Nah, ini 3 doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memperbanyak untuk kita berdoa kepada beliau. Tapi kalau kita nyanyi makan haram,
tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun minta doa kepada mereka. Sehingga makan haram ini ya mengambil dan bukan haknya kita. Begitu juga kita berbisnis tapi bisnisnya curang, menipu orang, atau kita makan riba, itu makan haram. Sehingga jangan salahkan kalau doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cari waktu di mana doa itu akan cepat dikabulkan oleh Allah. Jadi artinya ada beberapa waktu kalau kita doa di waktu tersebut itu cepat dikabulkan oleh Allah. Di antaranya kapan? Habis sholat 5 waktu. Maka kalau bisa sholat 5 waktu, jangan buru-buru pulang. Kecuali kebelet kencing, nah, silakan. Ketimbang kencing di situ ntar ngerepotin orang ntar. Nah, jadi habis sholat fardu, doa dulu, dzikir dulu, jangan buru-buru. Bahkan kata sebagian ulama mengatakan orang yang kurang ngajar, nggak punya akhlak etika sama Allah, habis sholat langsung pergi. Kenapa? Seakan-akan dia tidak butuh sama Allah. Padahal dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah tempat pertemuan hamba dengan Allah sama cipta. Kita kalau ketemu orang sama yang kita cinta, itu berusaha lama-lama kita. Bercerita A, B, C, D, macam-macam. Ini kita sama Allah, minta yang banyak sama Allah. Makanya dalam beberapa hadis riwayat, Nabi mengajar kita untuk berbanyak di dzikir. Dzikir apa saja boleh. Ya, itu cari waktu-waktu yang mustajab. Tatkala saya sholat. Yang kedua, antara maghrib sampai isya. Makanya termasuk akhlak adab kita kalau kita mau berkunjung ke rumah Ustadz Kiai Ulama Habaib, jangan selepas sholat maghrib. Karena itu waktu biasanya mereka melakukan dengan ibadah. Mau itu dzikir, baca Quran, baca kitab, atau membuka majelis taklim. Sehingga kalau pengen datang ke rumahnya Ustadz Kiai Ulama, pada isya aja. Jangan pada maghrib. Karena di waktu-waktu itu mereka gunakan untuk ibadah. Dan tempat di waktu maghrib sampai isya itu dikatakan waktu mubarak. Waktu penuh berkah. Siapa doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di antara waktu sahar, yaitu waktu sepertiga malam antara jam 2 sampai jam 3. Itu waktu luar biasa. Jam 1, jam 3 lah. Itu dinamakan waktu sepertiga malam. Kenapa orang yang berdoa di waktu tersebut akan cepat dikabulkan oleh Allah? Karena mereka meninggalkan kenikmatan istirahatnya, meninggalkan kenikmatan dunianya, meninggalkan kenikmatan tidurnya untuk menghadap Allah. Tentu Allah akan lebih memperhatikan hamba tersebut. Makanya kalau bisa, kalau Allah beri izin kita bangun malam, hendaknya kita sholat. Walaupun cuma 2 rakaat. Setelah itu tidur lagi silakan. Yang penting sholat. Nah kemudian bagaimana pertanyaannya Ustadz agar saya bisa bangun malam? Atau saya bisa tahajud. Pengenlah sekali-kali tahajud. Ini ada 6 cara. Kalau kita pengen bangun malam, sholat tahajud ada 6 cara. Yang pertama, niat pengen bangun malam. Tatkala kita akan tidur. Contoh nih, ibu bapak mau tidur. Habis ini mungkin sekitar jam 10-an. Bapak ibu waktu tidur, niat. Ya Allah saya pengen bangun malam. Niat tidur. Kedua, ada dengan kita berdoa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan saya kemudahan. Jadi sebenarnya poin pertama, poin kedua hampir sama. Kalau tadi niat, yang kedua berdoa, minta kepada Allah. Yang ketiga, mengatur waktu tidur. Pengen bangun malam tidurnya jam 12, jam 1, jam 2. Subuh bangun tepat waktu aja alhamdulillah. Ini subuhnya bangun sampai jam 9. Dikira sholat duha ternyata pakai kunut lagi, subuhnya kesiangan. Jadi kalau pengen betul-betul bangun malam, diatur. Paling tidak itu tidur jam 11. Paling lama lah. Tapi jangan sering-sering, jam 12. Karena saya waktu di Dalwa atau di Al-Bahjah Buya Yahya, itu kita jam 10 suruh istirahat. Kalau sampai jam 11 nggak tidur, itu dicatat pelanggaran. Jadi tidur jam 11. Kemudian kita bangun jam 2 atau jam 3. Jadi cukup tidur 3 jam, 4 jam cukup lah itu. Nah kemudian kita sholat tahajud. Nah kemudian yang keempat caranya adalah jangan banyak makan. Apalagi nyemil. Ini nyemil banyak nih. Tapi diingatkan untuk ibadah ini mana apa-apa. Ya, jangan banyak makan. Ya. Kalau nggak ada kan nyemil. Kalau ada nyemil. Jadi jangan banyak makan, apalagi makan-makan besar gitu. Karena orang itu kalau sudah banyak makan, itu otomatis syahwatnya akan naik, imannya akan berkurang. Ini otomatis. Makanya orang-orang soleh zaman dulu paling nggak suka makan banyak. Kalau baca ceritanya Imam Syafi'i, beliau itu kalau buka puasa pakai apa? Cuma pakai kurma 1 biji sama air putih, selesai. Kenapa? Karena kalau makan banyak, nafsunya makin naik. Kalau nafsunya makin naik, dia jadi pemimpin, imannya menjadi rendah, nafsu selalu mengajak kepada kejelekan. Nah, sehingga cara yang keempat tadi adalah dengan cara kita jangan banyak makan. Yang kelima, kebalikannya, banyak minum. Biar ntar pengen kan kencing. Tapi jangan cuma kencing, wudu, kemudian
Soal kencing kembali lagi ke kasur, tidur. Nggak ada bedanya ini. Ya, perbanyak minum air. Yang terakhir, yang keenam, dengan usaha ikhtiar. Dengan jam beker, kalau nggak punya HP. Kalau punya HP, dengan HP atau minta tolong sama orang yang ada di keluarga kita untuk membangunkan kita. Ini 6 cara yang insya Allah bisa menjadi wasilah kita untuk bisa bangun malam. Ini luar biasa loh. Saya kalau nggak salah pernah cerita di ngopi di sini juga, cerita seorang maling jadi wali. Maling jadi wali. Nyolong barang yang haram jadi wali. Karena sebabnya apa? Beliau mencuri di waktu sepertiga malam, dan waktu itu ada wali Allah yang meninggal digantikan sama beliau langsung. Tapi jangan cerita, kalau gitu jadi maling aja nih. Ya jadi wali, jangan. Maling jadi wali Anda dikeprok iya, masuk penjara iya. Artinya di sini begitu istimewanya bangun malam, sampai seorang maling Allah muliakan dengan bangun malam. Padahal itu untuk berbuat maksiat. Apalagi orang yang bangun malam untuk ibadah. Nah, itu mungkin mukadimah dari Al-Fajr tentang bagaimana cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada akhlak adab, ada yang kelewat? Mangga. Ganti. Dan ini ada akhlak adab yang harus kita jalankan waktu doa. Jadi kalau bisa doa itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita doa jangan langsung ya Allah, jangan. Awali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketiga, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baru kita doa. Ini akhlak adab kalau kita berdoa kepada Allah. Nggak pakai ini nggak masalah. Cuma ini lebih baik. Iya. Dan tadi akhirnya dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ditutup Al-Fatihah. Jadi adab akhlak. Bahkan Al-Faqih kalau tidak salah dengar, kalau kita pengen doa dikabul oleh Allah, ini harus dilaksanakan. 5 perkara ini. Pertama, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketiga, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Diakhiri dengan salawat. Kemudian ditutup dengan Al-Fatihah. Makanya lihat ulama-ulama kita siapapun. Kalau doa pasti di akhirnya apa? Bisiril Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu memiliki keberkahan yang sangat luar biasa. Kata Nabi, orang yang baca Fatihah akan dikabulkan hajatnya sesuai yang dia inginkan. Ini kemuliaan bacaan Al-Fatihah. Sampai waktu Nabi Isra Mi'raj, itu ada 3 perkara yang Allah turunkan di samping sholat 5 waktu. Di antaranya adalah penurunan sholat Al-Fatihah. Itu di waktu Isra Mi'raj. Sehingga kalau ingin dikabulkan 5 tadi, kalau kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian salawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebutkan kita punya doa hajat, ditutup, wassallallahu ala sayyidina Muhammad, dengan salawat kepada Nabi Muhammad, dan terakhir baca Al-Fatihah. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu mukadimah dari Al-Fajr. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan seputar agama sambil dileet. Leet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengingatkan yang suami yang susah sholat. Nah, ada pertanyaan di Facebook, di sosial media. Bagaimana cara mengingatkan suami yang susah sholat? Atau sebaliknya, istri yang susah sholat. Pertama, kalau kita mengingatkan orang itu, hati kita harus dijaga dulu. Karena sesuatu yang dari hati yang bersih akan masuk ke hati seorang. Sehingga jangan sampai kita ngingetin orang merasa diri lebih baik. Ini ada sebagian orang kayak gitu. Atau kadang-kadang mencari celah, orang ini kapan salahnya, saya hajar orang ini. Dengan nasihat-nasihat. Sehingga kalau bisa, tatkala kita akan mengingat orang, jaga hati kita. Jangan pernah merasa diri lebih baik. Dan jangan menghinakan orang yang berbuat maksiat. Jaga kita punya hati. Setelah kita jaga punya hati, yang kedua caranya bahasanya yang halus. Jangan kasar, kamu ini gak pernah sholat ya, masuk neraka ntar habis ini. Orang gak sholat, bukan malah mengkodok, malah dikeplak ribut di tempat. Nah, sehingga bahasa yang halus. Yang ketiga, cari waktu yang enak. Waktu yang sekiranya beliau santai. Kalau kita ngobrol ntar bisa lebih didengarkan. Cari. Biar bisa masuk ke hati orang tersebut. Kalau sudah dengan menggunakan bahasa yang halus, waktu yang tepat, kemudian tetap orang tersebut nggak mau mendengarkan, jangan dipaksa. Ini yang paling penting. Kita ini kadang sudah ngingetin orang itu nggak dengar, kita marah. Saya ini ngingetin kamu nih masih untung loh ya. Saya ini sebenarnya juga males ngingetin kamu. Wah, makin jadi nih.
Makin nggak mau lagi dia ini mendengarkan. Lalu bagaimana caranya? Jangan dipaksa, cari orang ketiga. Yang beliau segani, punya ilmu agama, bisa nutup aibnya untuk mengingatkannya. Ini sebetulnya kurang baik. Cuma kalau jadi jalan solusi nggak apa-apa. Karena biasanya ada orang kalau diingatkan tuh melihat. Yang ngingetin saya ini siapa? Kalau yang ngingetin ustadznya lebih tua, lebih senior, biasanya mau dengerin. Kalau yang ngingetin teman setongkrongan, siapa ini? Apalagi yang ngingetin usianya di bawah umurnya, walaupun ustadz, tapi masih muda. Sudahlah. Kamu nih walaupun sudah belajar, saya sudah merasakan manis asamnya kehidupan. Kamu cuma baru dapat manisnya, asamnya belum. Nah, oleh karenanya, kita cari orang ketiga yang beliau segani, punya ilmu agama agar mengarahkannya benar, kemudian bisa nutup aib agar tidak buka aibnya. Beb, Ustadz sudah, tetap nggak bisa ini. Dengan seperti itu, cari orang ketiga yang lainnya sambil kita tampakkan akhlak yang baik. Di hadapannya tetap kita perlakukan dengan baik, kita senyum. Sehingga dia akan mikir, ya Allah, dia sudah ngingetin saya malah nggak dengarkan, tapi dia membalas dengan kebaikan dan akhlak, akhirnya akan tersentuh. Kalau tetap nggak bisa, terakhir kita doakan. Karena kewajiban kita cuma mengingatkan hidayah taufik dari Allah. Tapi yakin, setiap kita berusaha, pasti Allah akan bantu kita. Karena Allah sudah janji dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanadiyanahum subulana. Dan orang-orang yang jahadu, bersungguh-sungguh, datang kepada kami, lanadiyanahum, pasti kata Allah, kami bukakan jalan-jalan kami semuanya. Artinya, pokoknya kita harus tahu kewajiban saya mengajak, mengingatkan. Hidayah, taufik, petunjuk, semuanya milik Allah. Pokoknya saya kewajiban mengingatkan. Sampai kapan? Sampai saya meninggal dunia atau dia meninggal dunia. Wallahu a'lam. Ini satu lagi dari Sasana dia. Fadhal. Assalamualaikum Bib. Assalamualaikum warahmatullahi Mau wabarakatuh. nanya Bib, misal kita ada air di bak yang kurang dari 2 kula, ada ayam masuk ke dalamnya. Kita nggak tahu ayam itu suci atau kotor, tapi air tidak berubah warna dan rasanya. Pertanyaannya, apakah air itu bisa buat bersuci? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada air kurang dari 2 kula. 2 kula itu paham Bu ya? 216 liter. Kalau kurang berarti 216 liter ke bawah. 215 itu sudah dikatakan kurang. Ada air kurang dari 2 kula di bak. Mau di bak atau di ember kecil itu biasanya. Kalau di bak mungkin jarang. Kalau di tempat kita biasanya pakai ember ya. Keran ember. Anggap ember atau bak. Tiba-tiba ayam gak diundang datang dia. Masuk terbang plus masuk ke bak. Kemudian setelah itu keluar. Setelah keluar ternyata tidak ada perubahan. Maka kaidahnya kembali kepada sedia kala. Air yang kurang dari 2 kula, kalau tidak kejatuhan najis apapun, maka tidak berubah, artinya tidak najis. Sehingga kalau ayam, ya ayam tidak bawa najis. Kecuali kita mulai melihat ini ayam tadi dari mana. Oh, ayam ini, nah, kembalikan kepada umumnya. Biasanya ini dia ini, ayam ini, ya apa, nggak ada akal gitu. Jadi biasanya kalau BAB itu ya dia diinjak datang kemana-mana. Sehingga lebih baik tidak usah. Artinya dianggap najis saja. Jadi lebih baik kita jangan pakai, dibuang. Istilahnya dihabiskan airnya. Kemudian kita ganti air yang lain. Itu lebih baik. Karena umumnya ayam kita nggak tahu. Cuma kalau kita yakin, oh enggak ini ayamnya kering ini. Ya sudah enggak apa-apa. Karena kaidahnya air kula kalau tidak kejatuhan najis ya dia suci. Atau kejatuhan sesuatu yang tidak najis ya tetap suci. Kayak contoh air kejatuhan apa? Roti bakar. Nggak najis kan roti bakar. Enggak masalah. Ayam najis enggak najis. Kecuali di ayamnya itu dia ada lepetan najis, kotoran, baru itu najis. Nah, kalau dia yakin ayamnya ini nggak ada najisnya, ya suci. Pakai wudu, mandi janabah, sah. Tapi kalau ragu, lebih baik jangan. Tapi kalau kita yakin, pakai tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Lagi pakai Dok, naon teh? Pertanyaan ya. Ada bak, ada WC. Itu di bak ini budu di bak yang ada tempat WC di sana bisa sah ada. Ada pertanyaan, apakah boleh kita wudhu di kamar mandi yang ada WC-nya gitu ya? Apakah itu diperbolehkan? Jawabannya diperbolehkan, tidak makruh. Sebagian ulama mengatakan makruh wudhu yang ada WC-nya. Kenapa? Sebetulnya alasannya cuma satu. Karena ditakutkan menyebutkan nama yang dimuliakan oleh Allah.
Jadi sebenarnya bukan masalah ada WC atau tidaknya, bukan. Tapi ditakutkan kita menyebutkan nama yang dimuliakan oleh Allah. Khususnya kan dalam kita wudhu ada doa-doanya. Basuh tangan itu ada doanya. Kumur-kumur ada doanya. Masukkan air ke hidung ada doanya. Basuh wajah ada doanya. Jadi bukan cuma niat, doanya banyak. Dan di antara sekian doa itu ada nama Allah di dalamnya. Artinya kalau kita tidak menyebutkan nama Allah, nyebutkan di hati, maka tidak makruh. Tapi kalau ditakutkan akan menyebutkan, maka di situ ulama mengatakan makruh. Jadi kalau seandainya kita pengen keluar, ya silakan. Pengen di dalam WC wudhunya, tidak menjadi masalah. Yang penting tidak usah menyebutkan nama yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi cukup wudhu aja. Kalau di dalam hati boleh. Boleh, tidak menjadi masalah. Jangan keluar ucapannya. Apalagi ibu-ibu bisa jadi wajib wudhu di kamar mandi. Kalau ibu-ibu keluar, kerannya itu atau tempat wudhunya nyatu sama laki-laki. Sehingga ibu-ibu kalau basuh tangan, kan laki perempuan sama, harus sampai sini. Sedangkan auratnya ibu-ibu, yang boleh kebuka cuma pergelangan tangan. Ininya nggak boleh kelihatan. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang terlalu semangat. Waktu wudhu, basuh rambut, kerudunya langsung dicopot. Wah, ada laki-laki padahal. Maka tidak boleh. Jadi semangat boleh, cuma harus dengan ilmu. Yang banyak terjadi nih di rest area khususnya. Yang mana tempat wudhunya campur laki perempuan. Sehingga bagaimana solusi terbaik ibu-ibu wudhunya di WC. Di kamar mandi itu solusi terbaik. Kalau seandainya ternyata WC-nya ndak ada, anggap WC-nya ndak ada, cuma ada keran, ibu-ibu lebih baik tunggu dulu. Tunggu laki-laki selesai baru wudhu. Nah kemudian ibu-ibu wudhu itu membasuh rambut itu nggak usah dibuka kerudungnya. Yang wajib dibasuh itu yang wajib. Madhab kita Imam Syafi'i itu cuma 3 helai rambut yang ada di kepala. Jadi ibu tinggal ambil air, masukkan. Sudah selesai. Jangan terus semangat. Dibuka kerudungnya. Ada laki-laki haram hukumnya. Nggak boleh. Jadi nggak usah dibuka. Jadi ibu, ini contoh ya. Contoh ini. Dikit. Nah air ini. Anggap ini kerudungnya ya. Tinggal dimasukin sini. Nah, selesai sudah. Cukup. Jadi yang wajib itu cuma 3 helai rambut, Bu. 3 helai rambut. Jadi nggak usah dibuka kerudungnya. Nah, jadi cukup dimasukkan ke kepala yang ada rambutnya itu. Itu sudah cukup, ya. Kemudian waktu basuh tangan jangan terlalu semangat. Buka tangannya. Nggak usah gitu. Jadi ntar cukup dibuka, kemudian tinggal dialirkan ke dalam. Nggak usah dibuka sampai ke sini-sini, nggak usah. Karena apa? Karena itu ada laki-laki. Tidak boleh melihat aurat kita. Basuh kaki sama seperti itu juga. Tidak sampai dibuka sampai betisnya kelihatan, enggak usah. Karena kan yang wajib cuma sampai mata kaki. Jadi cukup dibuka sedikit aja sekiranya sampai kena ke mata kaki. Cukup seperti itu saja. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau nanya, seumpamanya kita lagi sholat ya, terus di anggota tubuh kita tuh misal betis ada bisul, pas lagi sholat itu meletus, nanahnya keluar, apakah sholatnya batal atau enggak? Hukum tentang masalah nanah ya. Nanah itu termasuk najis. Cuma kaidahnya sama seperti darah. Kalau tidak banyak, maka dimaafkan. Kalau banyak, maka itu dianggap najis yang membatalkan. Jadi sedikit nanah itu najis, cuma dimaafkan di dalam pakaian atau badan. Tapi kalau ternyata itu kata orang banyak, maka itu batal kita punya sholat. Lalu bagaimana? Kita selesaikan kita punya sholat, kita batalkan, kemudian kita sucikan, baru kita langsung sholat lagi. Tidak usah wudhu lagi. Kenapa? Karena keluarnya nanah itu bukan termasuk membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu cuma ada 4. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu daripada kemaluan depan atau kemaluan belakang. Bisul keluar dari mana? Dari betis kan? Berarti bukan termasuk najis. Karena tidak mengeluarkan daripada kemaluan depan atau belakang. Kedua, hilangnya akal. Baik tidur, selain tidur seperti ini. Jadi kalau bapak ibu tidurnya seperti ini nggak batal. Langsung sholat gak apa-apa. Kenapa? Karena pantatnya ini menetap kayak gini nih. Ya. Tapi kalau pantatnya sudah kayak gini, ini kebuka. Kenapa kok kalau kebuka seperti ini batal? Kata para ulama alasannya karena kemungkinan besar kalau kebuka itu dia akan kentut, tapi dia nggak sadar. Sehingga kalau kayak gini nggak masalah. Tapi kalau sudah ngangkang gini,
Apalagi udah miring-miring gini, apalagi glosor, wah itu batal itu. Ya. Ini masih di bulan Jumat ngangkut sebegini. Nah, kalau mengangkang batal karena terbuka. Kebanyakan orang nggak wudhu lagi. Makanya pentingnya ikut ngopi santuy di Cikatuk ini. Harus suruh datang. Kebanyakan lagi ngantuk lagi. Kalau nunutan sama tidur beda. Apa ya? Nunutan sama tidur. Kalau tidur kan emang hilang akal, tapi kan kalau biasanya di masjid cuma Nggak sengaja gitu kan ya. nunutan itu, tapi ngedenger gitu biasanya gitu. Nggak full tidur. Tapi coba kalau seandainya memang dengar, coba terakhir yang diucapkan khotib apa? Nggak bakal tahu. Makanya yang namanya tidur tuh hilangnya akal. Hilangnya akal ini nggak mesti harus sempurna hilang, jadi gila ntar. Kan rata-rata kalau udah masuk masjid Jumat Ya, baru ini lagi khutbah ngantuk semua bilang gitu. Makanya kalau mau khotbah mau Jumatan betul-betul harus diatur dari segi kegiatan kita sama tidurnya kita. Kalau seandainya bakal ngantuk, ya apa ya? Pintar-pintar cari posisi, tapi jangan sengaja. Karena kan Bilal atau Muraqi sebelum khotib naik, kan dia selalu membawa hadis Nabi, "Faman lagau fala jum'atalah." Orang yang lalai sengaja nih nggak dengerin khotib, mau dia bercanda atau tidur yang sengaja ya, maka itu tidak dapat pahala Jumat. Jadi cuma sah Jumatnya, gugur kewajibannya, pahalanya nggak ada. Beda ya orang yang ketiduran sama orang yang niat tidur. Ada orang ke masjid sudah niat tidur, saya pokoknya niat tidur masa bodoh taing khotibnya denger. Maka dia walaupun tidak batal dia kayak gini, cuma dia sudah sengaja, dia nggak dapat pahala, cuma gugur saja Jumatannya, sah Jumatannya. Kebanyakannya mah datang-datang ke masjid udah sholatnya. Datang tekun. Kebanyakan. Ya, pokoknya kalau sengaja maka dia tidak dapat pahala karena dia sengaja melalaikan. Tapi beda dia lagi mendengarkan tiba-tiba ini. Nah, itu baru dia termasuk yang bukan lagau tapi tidak sengaja. Kalau sengaja dia sudah cari posisi yang enak, ya kan. Kemudian sudah bilang, ntar bangunin ya kalau sudah komat ya. Maka itu pahalanya akan hilang karena termasuk lagau, ya. Jadi yang namanya tidur atau tunda itu sebetulnya sama saja, cuma beda bahasa aja. Nah, kemudian yang ketiga, yang termasuk yang membatalkan wudhu itu ada bersentuhan laki perempuan yang bukan mahram, tanpa adanya penghalang. Laki perempuan bersentuhan, itu batal wudhunya. Ya. Nah, bagaimana sama perempuan yang masih kecil? Maka kata para ulama, kalau sekiranya masih kecil, itu tolak ukurnya bukan kecil sebetulnya, kata para ulama. Tapi sekiranya kita melihat dia sudah syahwat, itu kita bersentuhan batal wudhu. Jadi kalau masih tolak ukurnya bukan kecil, ada orang yang kecil tapi sudah kayak dewasa seperti itu. Jadi tolak ukurnya itu kalau kita melihat itu bisa syahwat, maka kita batal memegang dengan perempuan tersebut atau laki-laki tersebut. Maka itu yang dinamakan bersentuhan yang membatalkan wudhu. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan dengan batinul kaf. Batin itu yang ini kelihatan. Jadi kalau menyentuh kayak gini batal. Tapi kalau menyentuhnya pakai ini, yang bagian depan dohirul kaf, maka tidak batal. Ya. Kalau pakai alas. Iya, nggak batal. Itu namanya pakai hail, pakai penghalang. Ya, yang batal itu kalau langsung bersentuhan. Ya, bersentuhan dengan kulit itu yang batal. Sehingga bisul itu tidak termasuk yang membatalkan. Tapi kalau banyak baru batal. Wallahu a'lam. Ada Haji Dadi? Pak Haji, Fadl Pak Haji. Di dalam. Kosong. Haji, dapat Haji. Santai. Mangga, ada nanya? Apa Fadl? Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib agar anak menjadi menurut kepada orang tua. Jadi penurut gitu. Mangga nih sambil dileet ini. Ibu belum ngeleet. Mak, enggak. Haji Dadi. Fadl Pak Haji. Nyantai. Haji Dadi. Oh, Haji Dadi, yuk. Yuk. Haji, boleh. Hah? Saya mau Ya, nah, jawab dulu ya. Kopi. Ada pertanyaan, bagaimana caranya agar anak kita nurut ya sama kita? Yang pertama, ini penyakit orang tua nih, dimanapun hampir sama. Orang tua pengen memiliki anak yang soleh dan soleha, tapi dirinya tidak bisa jadi contoh orang tua yang baik untuk anaknya. Ini susah. Kita pengen punya anggota, kalau kita kerja jadi bos,
Pengen anggota kita baik, tapi bosnya bejat. Bosnya jelek, tidak bisa menjadi contoh. Ya sulit. Sehingga kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleha, pantaskan dulu diri kita untuk menjadi orang tua yang pantas punya anak yang soleh dan soleha. Artinya apa? Jadi contoh yang baik. Kita nyuruh anak sholat, lah kitanya yang ibu-ibu nonton sinetron. Nyuruh si anak ke majelis taklim, bapaknya malah main catur di pos kampling. Nah, sehingga susah yang seperti ini. Makanya coba kita lihat ceritanya orang-orang soleh zaman dulu. Itu ayahnya seorang wali, anaknya wali, cucunya wali, semua mata rantai ke atas tuh wali semuanya. Ternyata konsepnya cuma satu, apa itu? Mereka tidaklah menyuruh sesuatu kepada anaknya tentang kebaikan kecuali orang tuanya yang pertama kali melakukannya. Jadi contoh. Jadi yang pertama caranya kita harus jadi contoh untuk anak kita. Sehingga kita tidak usah panjang lebar ngomongin. Kalau orang dulu, anak-anak dulu itu ngelihat ayahnya sholat, dia langsung ikut. Kenapa? Karena ayahnya banyak praktek ketimbang bicara. Kalau sekarang kebalik, orang tua banyak bicara, prakteknya nol. Nah ke masjid, nah ke musola, nah ke sini. Ayah ibunya nggak ada hadir sama sekali. Makanya jangan salahkan kalau DKM masjid, musola suka ngamuk. Ini anak ke masjid musola cuma tawaf muter-muter, nggak sholat. Ternyata orang tuanya kan nggak ada. Seringnya kan kayak gitu. Maka kadang DKM itu musola suka ngamuk. Udah anak kecil nggak usah sholat. Kadang diusir lagi. Oh, sholatnya di belakang. Ya, karena kadang-kadang orang tuanya nggak ada. Sehingga cara pertama, orang tuanya harus jadi contoh. Panutan yang baik untuk anak-anak. Yang kedua, harus berikan pendidikan agama. Karena nggak mungkin anak akan jadi baik kalau dia tidak paham masalah agama. Kenalkan dia tentang Allah, kenalkan dia tentang Rasulullah, kenalkan berbakti kepada orang tua, kenalkan ucapan yang baik, perbuatan yang baik. Kalau kita nggak mampu, ya dibawa ke ustadz ulama, ke majelis taklim, atau dimasukkan ke pesantren, atau masukkan ke madrasah. Jadi berikan pendidikan agama. Yang ketiga caranya, jauhkan dari segala sesuatu yang bisa merusak anak kita. HP. Ya, hampir rata anak-anak kecil kita kan baru usia 3 tahun, 4 tahun, mungkin 2 tahun sudah megang HP. Kan kadang-kadang anak lihat habis maghrib itu sudah merapikan soft main HP di tempat wifi-nya siapa itu. Ini zaman anak ya, waktu saya masih SD, berarti berapa itu? Tahun anak lahir 89 kelas 6 tuh ya. Ya 96 lah, 97. Itu saya semenjak kecil habis maghrib nggak boleh keluar. Jadi main itu cukup dari pagi sampai sore. Maghrib nggak boleh keluar. Coba-coba keluar, siap-siap perang di rumah sama orang tua. Nah. Itu kadang-kadang saya kayak merasa, ya Allah kok gini banget sih. Maksudnya masa yang lainnya boleh keluar habis maghrib isya, kok saya nggak boleh keluar? Ternyata Al-Fagir saya tahu manfaatnya setelah saya masuk ke pesantren. Saya masuk ke pondok lulus SD. 2001 saya masuk pesantren. Yang lain anak usia seperti saya SD itu sekitar 11-12 tahun. Itu belum ada yang bisa baca Yasin. Saya sudah lancar baca Yasin. Anak usia saya belum ada yang bisa baca Roti Haddad. Saya sudah lancar Roti Haddad. Anak usia saya malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Tidak bisa. Saya sudah lancar baca surat Al-Kahfi. Dari mana faedahnya? Dari orang tua pendidikan agama itu. Kenapa? Karena saya dilarang semenjak dini sama orang tua. Nggak boleh. Sehingga waktu masuk ke dunia pesantren, akhirnya alhamdulillah lebih mudah untuk mencerna daripada pendidikan agama. Sehingga orang tua betul-betul harus menyadari ini zaman rusak. Zaman sudah luar biasa. Maka jangan sampai kita kasih anak kita sesuatu yang bisa merusak anak kita. Televisi tontonan. Mulai saat ini disortir. Anak kita hobinya nonton sinetron. Gayanya hidupnya kayak sinetron sudah. Dari gaya rambutnya, tingkahnya, ucapan perbuatannya. Jangan alasan, Habib kasih HP, TV biar anak saya nggak kemana-mana. Itu bom waktu. Semaksimal mungkin jangan kasih HP. Minimal TV lah daripada HP. HP ini merusak. Tapi TV juga bukan TV-TV yang aneh-aneh. Sinetron bukan. Kita pakai TV-TV khusus yang dalamnya channelnya khusus. Beb, di rumah saya nggak ada. Adanya TV-TV ini. Ya paling tidak jangan tontonkan sinetron yang aneh-aneh gitu loh. Kalau ibu bapak nggak nonton sinetron bisa mati, ya sudah ntar nontonnya tengah malam aja waktu anak tidur. Karena itu merusak gitu loh. Tapi kalau HP lebih jahat. Kenapa HP lebih jahat? Itu bisa dibawa kemana-mana. Kalau TV kan nggak bisa. Iya. Ada bapak ibu, Pak, TV-nya saya bawa ya. Mau nonton di depan kan enggak. HP yang dibawa kemana-mana. Di HP semuanya ada. TV, YouTube semuanya ada. Sehingga sadari bahwasanya saya tidak boleh membawa atau menempatkan anak saya di tempat-tempat yang rusak. Nah, kemudian yang keempat berdoa. Minta selalu kepada Allah. Kita sudah berusaha memberi contoh yang baik.
pendidikan agama, menjauhkan dari yang bisa merusak anak kita. Keempat, kita berdoa pasrah sama Allah. Ya Allah, Engkau berikan aku anak aman darimu, ada tanggung jawabnya di akhirat. Ya Allah, saya sudah berusaha, maka tolong bantu saya untuk menjaga anak saya dan jadikan anak saya anak yang soleh dan soleh. Itu doanya para nabi rasul dalam Al-Quran tuh. Robbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Minta ya Allah berikan saya keluarga, anak, istri yang taat kepada saya dan taat kepadamu ya Allah. Itu doanya para nabi. Sehingga berdoa dengan 4 perkara itu, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita anak yang soleh dan soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada. Ya. Silakan. Ada lagi ibu-ibu? Ngopi doang, ngopi. Sambil dileet. Ini ibu yang belakang ada leetannya. Boleh. Terus. Boleh. Boleh. Makanan bergizi, anti kolesterol. Cara kentutnya. Kentutnya di kamar mandi aja tadi dia. Bom. Ada, Bapak? Ada. Enggak. Ini Bib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sekarang banyak yang jaroh tuh. Yang mana lebih baik didulukan jaroh ke orang tua dulu atau jaroh ke para rasul atau para wali gitu. Yang mana dulu yang baik, yang dulu kan tuh. Ada pertanyaan, mana yang harus kita dahulukan? Ziarah ke makam para wali atau ke Madinah ya, ke Rasulullah, atau ke orang tua kita? Tentu al-aqrab fal-aqrab. Yang dekat itu yang lebih diutamakan. Ini satu cambukan pertanyaan ini bagi kita semuanya. Apa itu? Kita itu lebih suka mengutamakan kemuliaan yang jauh daripada kemuliaan yang dekat untuk diri kita. Kemuliaan yang jauh apa? Ya kita berziarah ke Wali Songo, atau di Bali ada Wali 7, atau di mana daerah Jakarta Bogor Wali 5. Kita ziarah ke macam-macam. Tapi ke kuburan bapak ibu nggak pernah. Ini aneh ini. Hadir hall kemana-mana, hall ini, hall itu, hall ini, hall itu. Tapi orang tuanya depan mata di kuburannya Syekh Muhibat nggak pernah didatengin. Maka ini termasuk kata para ulama kedurhakaan anak di zaman sekarang ini. Setelah meninggalnya orang tua dia tidak pernah mendoakannya. Jadi ziarah itu kan diantara cara mendoakan orang tua. Yang paling penting itu sebetulnya mendoakan. Kalau bisa ziarah. Karena Al-Faqih pernah mendengarkan keterangan bahwasanya tidak ada yang menyenangkan orang yang sudah meninggal dunia kecuali kalau sudah didatangi oleh orang-orang yang dia cintai. Memang beliau sudah meninggal dunia, tapi ruhnya masih ada. Dan beliau bahkan bisa merasakan sesuatu yang saat di dunia dia tidak bisa rasakan. Contoh, di dunia dia itu tidak bisa melihat secara jauh. Karena masih di dunia, ada batasnya. Setelah meninggal dunia, semua tabir terbuka semuanya. Tadinya tidak bisa melihat, contoh, kita dalam kamar ngapain. Ibu bapak kita di luar nggak bisa lihat. Tapi kalau sudah meninggal dunia, ini tabir semuanya kebuka. Yang tidak bisa kelihatan jadi kelihatan. Sehingga paling senang datangi oleh orang-orang yang dia cintai. Sehingga paling tidak ya seminggu sekali lah. Di hari Jumat ya. Kalau di Window Haji ini saya lihat kalau udah hari Jumat itu banyak yang kuburan, ziarah, doakan orang tua. Itu bagus. Ya. Dan tidak usah dengarkan ada orang yang katakan nggak usah ziarah. Doanya orang yang hidup tidak sampai kepada orang tua. Ya sudah, itu kamu saja, nggak usah doain orang tuamu. Itu aja. Mau orang tua masuk neraka ataupun tidak itu urusan kamu. Tapi saya mendoakan adalah sebagai tanda bakti saya kepada orang tua. Karena dikatakan berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia itu ada 3 perkara. Pertama, mendoakan. Baik itu dengan ziarah atau doa secara langsung. Yang kedua adalah meniatkan ibadah yang kita lakukan kepada orang tua kita. Beb, kalau saya ibadah kemudian diniatkan untuk orang tua saya. Nah di akhirat saya dapat apa ntar? Kalau semuanya habis ke orang tua, ntar jangan-jangan orang tua saya masuk surga, saya kosong masuk neraka lagi. Nah tidak seperti itu. Kata para ulama, kalau kita berbuat kebaikan diniatkan untuk orang, dapat pahalanya 2, double. Pertama, pahala berbakti sama orang tua. Kedua, pahala kebaikan itu tersebut. Tetap akan kita dapatkan 100%. Ya. Yang ketiga, menjalin silaturahmi kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang tua semenjak hidupnya. Contoh, semenjak hidup orang tua kita suka ziarah kemana? Kita sambung. Orang tua kita semenjak hidupnya suka bersedekah setiap hari Jumat. Kalau kita mampu, laksanakan. Itu tanda berbakti kita pada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jadi intinya, kedahulukan yang terdekat tentunya adalah orang tua. Baru yang lainnya. Allahu a'lam bishawab.
Yang kedua itu Bib, masalah jahul tuh hukumnya gimana? Apa? Jahul. Yang Jahul. udah meninggal terus suka dipasang batu ente jadi makomnya. Oh, diperbagusi. Permanen ada yang di pakai. Oh, bahasa Sundanya jahul. Ngajahul. Oh, ngejahul. Ngajahul itu hukumnya. Kalau enggak yang Mufrodat, kosakata Sunda baru ya. Jahul. ngajahul. Dicor gitu ya. Baik. Hukum Al-Qur'an yang dicor atau istilahnya diperbagus itu selama tidak memakan tanah tempat yang lainnya boleh, tidak menjadi masalah. Tapi kalau dia buat sampai memakan tanah yang di sampingnya, itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita memperbagusi untuk sekedar menjaga, kan kalau nggak dijahul, itu kan kemakan kayak sekarang kan bisa hilang. Jadi bukan cuma batu nisannya ini, itu bisa hilang. Karena saya lihat beberapa kalau saya berziarah, ada yang batu nisannya tuh udah tinggal dikit banget. Ini nggak tahu diziarahnya pandai ini. Karena tinggal dikit banget. Ada yang mungkin udah nggak kelihatan. Sehingga dijahul itu sebetulnya suatu kebaikan, tapi jangan maksa. Kalau punya uang, karena menjahul itu kan lumayan ya, jutaan mungkin ya. Cuma sebetulnya sih, iya tidak mesti harus menjahul yang bagus. Pokoknya sekiranya kalau kita ziarah kita tahu lah. Ya. Nah, jadi dikasih tanda atau ya terserah. Pokoknya sekiranya kita ziarah jangan sampai kita nggak tahu, khususnya kan kita sebagai anak ini nggak tahu. Kemudian anaknya kita, cucunya beliau kan nggak tahu, takutnya kita meninggal dunia, ternyata dia nyari kuburan kakeknya nggak tahu. Sampai pernah ada cerita, ada orang berziarah, sudah baca doa, baca yasin, baca tahlil, kemudian ingetin, kamu ziarah ke siapa? Ini ke makam bapak saya. Itu bapak saya, bapak kamu yang di samping sini. Jadi salah menziarahi makam. Jadi intinya kalau menjahul itu tidak menjadi masalah, yang penting tidak memakan tempat yang di kiri kanannya. Allahu a'lam. Enggak, Kang? Betul? Pak, saya mau nanya, umpamanya kita baca Al-Quran tapi gak menerapkan hukum tajwidnya itu, apakah diperbolehkan atau tidak? Baik. Bagaimana kalau kita baca Quran tapi tidak menerapkan hukum tajwidnya? Kalau kita nggak tahu, tidak ada dosa, tapi wajib belajar ilmu tajwid. Contoh, Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang ini pengen belajar Al-Quran. Maka tatkala belajar Al-Quran, itu dengan tajwidnya pahalanya double. Artinya double apa? Ibu sudah belajar, baca tetap salah-salah. Itu pahalanya double. Satu, pahala membaca Quran. Yang kedua, pahala bersabar. Udah tua belajar tajwid. Itu hebat itu. Ada anak muda, masih muda nggak mau belajar tajwid. Ibu di usia tua belajar tajwid, walaupun bacanya salah, pahalanya malah double. Satu, pahala baca Quran dapat. Kedua, pahala bersabar. Sudah tua tetap belajar ilmu tajwid. Jadi nggak dapat dosa. Yang dosa itu orang yang bisa belajar ilmu tajwid tapi nggak mau belajar. Sehingga bacanya asal-asal, itu yang berdosa. Ya, karena membaca tajwid itu, membaca Quran wajib dengan menggunakan tajwidnya. Nah, ada mat tobi'i, beda dengan mat wajib mutasil, mat wajib munfasil. Itu kan ada yang panjangnya 2 ketukan, ada yang 6. Sehingga itu ada perbedaannya. Tapi yang berdosa sekali lagi, yang tidak mau belajar. Tapi yang mau belajar, kemudian salah, malah dia pahalanya double. Pahala baca Quran, dan juga pahala dia bersabar untuk belajar ilmu tajwid. Nah, wallahu a'lam. Fadhil, ada lagi? Ji, yuk, Ji. Ini yuk. Dia kali yuk, dokter. Pertanyaan? Hah? Tanyakan aja, kita jawab singkat. Yang pertama, hukum merokok di masjid. Nah, terus? Yang kedua, imam apakah harus di pesantren? Nah, terus? Yang ketiga, mana ya? Hukum tidur di masjid, yang tadi udah sih. Baik, ada pertanyaan, bagaimana hukumnya merokok di masjid? Sekarang saya tanyakan lagi ke semuanya. Kira-kira masjid tempat rokok atau tempat ibadah? Nah, sudah selesai hukumnya. Berarti kalau orang merokok di masjid namanya dolim. Dolim itu apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kata Nabi, ad-dulmatu yaumul qiyamah. Kedoliman yang kita lakukan akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Sehingga kalau mau merokok, ya jangan di masjid. Jangan di musola. Ya paling tidak apa sih? Di luar masjid lah, luar musola atau di emperan masjid. Kenapa? Kalau kita ngerokok, satu, itu bukan tempatnya. Kedua, ini bisa rusak ini. Karpetnya. Kadang-kadang ke musola masjid, ada yang bolong-bolong. Saya nggak mungkin. Oh, ini kayaknya karpet milenial. Karpet zaman sekarang, ada bolong-bolongnya. Nggak ada. Kalau karpet zaman sekarang ada bolong-bolong, harusnya bolongnya rata. Ini bolong cuma 1, 2.
Ingat ya, ini barang wakaf, masjid. Apalagi musola di Indonesia ini hampir rata-rata masjid. Cuma bentuknya kecil. Masjid itu definisinya adalah suatu tanah yang diwakafkan untuk ibadah. Itu namanya masjid. Musola yang ada ini yang saya tanya di beberapa tempat di Window Haji. Itu rata-rata semuanya diwakafkan. Jadi cuma namanya musola tapi hakikatnya masjid. Karena kalau musola, kita etikaf di itu nggak sah, nggak dapat pahala. Sholat tahiyatul masjid, nggak ada pahalanya. Tapi yang ada pahalanya, etikaf, sholat tahiyatul masjid, yaitu di masjid. Walaupun musola, tapi kalau itu masjid diwakafkan, maka tetap dapat pahala. Jadi kalau bisa yang ngerokok, tolong jangan di masjid atau jangan di musola, tapi di emperan masjid atau musola. Karena itu kedoliman. Termasuk juga tidur. Ada orang jarang ke masjid, sekalinya ke masjid cuma untuk tidur. Karena hujan gak ada tempat. Kurang ajar ini orang. Apalagi ke masjid cuma untuk numpang mandi. Ada lagi tuh. Karena di rumahnya gak ada air. Datang ke masjid untuk mandi. Sehingga itu namanya kedoliman. Dan itu haram, tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi. Apa tadi? Nah, imam. Apakah seorang imam harus dari kalangan pondok pesantren? Ustadz, tidak. Syarat imam itu yang penting dia tahu rukunnya sholat. Ia membatalkan sholat. Dan juga bacaan Al-Fatihahnya. Itu aja. Ada kadang-kadang pernah mondok tapi bacaan tajwidnya amburadul. Ya jangan. Makanya yang paling afdol jadi imam itu adalah yang paling paham masalah fikih dan paling bagus bacaan Qur'annya. Tidak masuk dari kalangan pesantren. Nama Allahu a'lam. Begitu juga di belakang makmum ini harus orang yang paham masalah fikih dan juga bacaannya paling bagus. Ya, sehingga jangan sampai ada kejadian imam batal belakangnya anak kecil lah, yo keder akhirnya. Jadi kalau bisa DKM ini betul-betul harus menempatkan. Jadi di belakang imam itu harus orang yang paham masalah hukum sholat dan juga tentang masalah bacaan Al-Quran tajwidnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, Bapak Ibu ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Beb, kan kadang-kadang ya pernah kalau subuh kesiangan tuh. Nah. Apakah niat sholatnya tuh ini kode apa itu? Nah, bagaimana hukumnya kalau kita sholat subuhnya kesiangan ya? Biasanya sholat subuh 4:30, ini tiba-tiba 9:30 gitu kan. Karena mungkin malamnya begadang atau ngelembur di sawah gitu. Atau lagi nyari kodok atau apa gitu ya. Pertama kaidahnya seperti ini. Kalau kita tidur, kemudian bangun dari tidur ternyata sudah keluar waktu sholat. Mau itu subuh, duhur, bangun 3:30 asar, atau tidur waktu asar, kemudian bangun ternyata belum sholat asar, sudah waktu maghrib. Maka caranya kita langsung ambil air wudhu, kamar mandi, langsung sholat. Ya, jadi jangan nunggu di waktu sholat tersebut. Artinya subuh, bangun jam 7:30, sholat subuhnya entar, kodoknya tatkala masuk waktu subuh. Ini yang salah pemahaman di masyarakat. Tapi yang ada, mengkodok sholat itu secepat-cepatnya. Kayak tadi contoh, subuh kesiangan bangun 6:30 atau 7:30. Langsung ambil wudhu, langsung sholat. Tinggal tambah kodoan. Usul Itu kodok ya? Ini aja kodok. Usul di fadl subuh kodoan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tinggal tambah kodoan. Langsung pada waktu itu juga. Ya. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena kita takutkan menunda sholat. Ternyata Allah mencabut nyawa kita sebelum kita mengkodok sholat. Itu yang kita khawatirkan. Karena kata Nabi, satu sholat yang ditinggalkan sudah cukup mengantar orang ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Satu lagi Beb. Mangga. Utamanya gimana kalau kita sholat berjamaah ketika takbiratul ihramnya tuh? Di pas imam udah takbir apa gimana? Yang bagaimana pertanyaannya? Yang paling afdol takbiratul ihramnya seorang makmum. Paling afdolnya takbiratul ihramnya seorang makmum adalah setelah takbiratulnya imam. Dan orang-orang yang sholat tepat waktu, apalagi sampai mengikuti takbiratul ihramnya imam, itu pahalanya besar. Cuma secara konkret jelasnya, seberapa besar pahala orang yang takbiratul ihramnya itu setelah imam. Jadi imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Itu al-faqih orang tahu pahalanya sebesar apa. Cuma ini sebagai gambaran, di kitab Jawahirul Uyah, syarahnya kitab Hadis Arba'in Nawawiyah, itu malaikat Jibril pada mahsyar itu berjalan melihat satu kelompok orang yang wajahnya sinarnya seperti matahari. Jadi sangat terang sekali. Lalu tanya, kamu ini siapa? Wahai malaikat Jibril, saya ini kelompok orang
yang sebelum masuk waktu sholat, saya sudah standby siap-siap di masjid musola kami. Contoh duhur jam 12 kurang seperempat. Kita setengah 12 atau jam 12 kurang seperempat, kurang 5 menit sudah ada di masjid. Itu cahayanya oleh Allah dibentuk seperti matahari. Kemudian datang lagi jalan ketemu kelompok yang kedua. Wajahnya seperti bulan purnama. Kamu siapa? Saya Malaikat Jibril adalah orang yang sholatnya tepat waktu. Bagaimana cara sholat tepat waktu? Tatkala masuk waktu sholat, saya sudah ada di masjid di musola kami. Contoh, adzan jam 12 kurang seperempat tadi. Itu di jam segitu saya sudah ada di masjid di musola. Jalan lagi, ketemu yang ketiga. Cahayanya seperti bintang. Ditanya, kamu ini siapa? Saya adalah orang yang sholatnya itu berjamaah, wahai Malaikat Jibril. Bagaimana bentuk sholat berjamaahmu? Setiap masuk waktu sholat, setiap adzan, saya langsung bergerak ke masjid ke musola. Pekerjaan saya, dunia saya tinggalkan. Sawah saya, toko saya tinggalkan. Saya memenuhi panggilan Allah. Nah, itu orang yang sholatnya tepat pada waktunya. Lalu bagaimana yang takbiratul ihramnya bersama imam? Paling tidak ya mungkin termasuk kategori yang pertama. Ya kan? Karena dia sholatnya bareng dengan takbiratul ihramnya imam. Jadi takbiratul ihram imam itu bukan kita bareng. Imam Allah, kita Allah juga. Itu tidak diperbolehkan. Jadi maksudnya Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Saya lagi minta maaf, kita mulainya tadi agak malam jam 9 ya. Jangan minta maaf juga kepada semuanya, khususnya Pak Ohan ya. Kita agak dadakan tadi. Karena infonya juga dengarnya dadakan juga dari ceketuk yang satunya ya. Insya Allah ntar untuk malam Selasa ke depan, ntar standby aja dulu. Ntar kita akan nanya kira-kira di sana bisa ndak. Jadi istilahnya sekarang itu keran aja ya. Iya, di Ciketuk 1. Ntar Bapak Ahmad. Iya, Bapak Ahmad. Di Ciketuk 1 di Temakang Lovik. Ya, jadi insya Allah ntar akan dikabari dan insya Allah tidak dadakan seperti ini. Mungkin itu saja ngopi santuy kita pada saat ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semuanya, menjadikan tambah ilmu kita, makin kita istiqomah melaksanakan perintah Allah dan meninggal larangannya, khususnya sholat kita, dan mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya Allah berikan kepada kita keluarga yang sakinah wa warahmah, rezeki yang halal penuh dengan berkah, keturunan anak-anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kita di akhirat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Kurang lebih Al-Fagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.